Sembunyi di mana Harun Masiku yang kini disebut di dalam negeri, dikutip dari Demogrezi.com. Keberadaan buron KPK, Harun Masiku, mulai menemui titik terang. Terbaru, tersangka kasus dugaan suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan itu disebut berada di Indonesia. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR dari fraksi PDIP yang meninggal, Nazarudin Kimas. Bila mengikuti aturan suara terbanyak, maka pengganti Nazarudin adalah Rizky Aprilia. Namun, Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. Ada 4 tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selain Harun dan Wahyu, ada nama Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai orang kepercayaan Wahyu, serta Saeful, yang hanya disebut KPK sebagai swasta. Setelah pengumuman tersangka, Harun Masiku menghilang. Dia diumumkan masuk daftar pencarian orang, DPO, sejak tanggal 20 Januari tahun 2020. Sudah DPO, kata Ketua KPK Firly Bahuri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2020. Harun Masiku juga telah masuk Red Notice Interpol sejak tanggal 30 Juli tahun 2021. Namun, sosok Harun Masiku belum juga ditangkap hingga saat ini. Wahyu Setiawan, selaku penerima suap, telah divonis bersalah dan dieksekusi ke Lapas Kedung Pane, Semarang untuk menjalani hukuman 7 tahun penjara. Wahyu juga dihukum denda 200 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah keluar penjara. Uang 19 dolar Singapura ribu dan 38.350 dolar Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah dari Saeful Bahri. Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I kepada Harun Masiku. Harun Masiku diduga ada di dalam negeri. Kembali soal Harun Masiku, ex-caleg PDIP itu diduga kuat berada di dalam negeri. Hal itu diketahui dari data perlintasan antar negara. Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu, Harun Masiku di Indonesia, tapi kita tidak menghentikan pencarian dari yang bersangkutan di luar negeri, kata Kadif Hubinter Polri Irjen Krisnamurti usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Isu pencarian buron koruptor dari KPK itu juga menjadi salah satu topik yang dibahas. Krisna mengatakan pihaknya siap membantu KPK dalam mencari 3 tersangka korupsi yang saat ini masih berstatus buron. 2 buron lain insya Allah tadi kita melakukan komunikasi ketat. Tadi kami akan membicarakan lebih lanjut apa bantuan teknis yang bisa diberikan, katanya. Sejauh ini, tersisa 3 tersangka korupsi di KPK yang masih buron, yakni Harun Masiku, Paulus Thanos, dan Kirana Kotama. Khusus Harun Masiku, kata Krisna, pihaknya menemukan data perlintasan mantan politikus PDIP itu berada di Indonesia. Ada data perlintasannya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri, jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu, ya kami sampaikan, tutur Krisna. Krisna mengatakan Harun Masiku memang sempat tercatat ke luar negeri, namun, Harun Masiku masuk lagi ke Indonesia sebelum Red Notice diterbitkan oleh Interpol. Setelah dia keluar negeri, dia balik lagi ke dalam. Jadi dia sebenarnya bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor, katanya. Tanggal 16 Januari 2020, dia keluar. Besoknya balik Red Notice keluar tanggal 30 Juni tahun 2021. Dia keluar masuk sebelum Red Notice diterbitkan, sambung Krisna. KPK tindak lanjuti info dari Polri. KPK menyatakan bakal menindaklanjuti informasi dari Polri soal keberadaan Harun Masiku tersebut. KPK menegaskan semua buron akan ditangkap. Itu informasi penting yang akan kita dalami. Jadi pertemuan ini tidak berhenti ke depan. Secara teknis akan kita tindak lanjuti melalui Kedeputian Penindakan dan Kedeputian Informasi dan Data untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Polri melalui Divisi Hubungan Internasional, kata Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri. Ali mengatakan KPK akan menganalisis setiap informasi yang disampaikan oleh Hubinter Polri. Dia mengatakan teknis pencarian Harun Masiku tidak bisa diumbar ke publik. Saya kira teman-teman harus memahami aspek yuridis, bisa kami sampaikan ke teman-teman, teknisnya tidak bisa kami sampaikan. Secara teknis tidak akan kita sampaikan karena itu persoalan teknis, ujar Ali. Saya kira terpenting kami sangat serius menyelesaikan setidaknya 3 perkara atau tersangka yang kini berstatus DPO, ada Paulus Thanos yang sudah berganti nama, kemudian Kirana Kotama dan Harun Masiku.
Kami terus lakukan pengejarannya tentu dibantu oleh Hubinter.